Ya, halo, ketemu lagi di Skylight Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunboxing dan mereview headphone gaming dari DBE Acoustic, yaitu GM500. Terima kasih buat DBE yang udah ngirim sampel headphone ini. Karena GM500 ini dituning untuk gaming, headphone ini memiliki fitur Surround Sound 7.1 dengan driver khusus untuk pengguna Windows. Headphone ini menggunakan dynamic driver berukuran 50 mm, bertipe open back dan over ear. Yuk kita unboxing dulu. Yang pertama kita dapat user manual guide, isinya cara penggunaan headphone, kartu garansi, dan panduan singkat penggunaan produk. Kabel yang pertama adalah kabel 3,5 mm, plugnya straight. Ketebalan kabelnya 3,5 mm. Dan plug headphone-nya terdapat locking system agar kabel tidak mudah terlepas. Dan kabel yang kedua adalah kabel USB Type A to Type C. Ketebalan kabelnya 3,5 mm. Kabel yang ketiga adalah kabel splitter PC berukuran 3,5 mm. Splitter ini berfungsi untuk memisahkan sinyal mikrofon dan sinyal headphone. Dan ini adalah mikrofonnya, plugnya berukuran 3,5 mm dengan bentuk plug yang khusus. Lehernya menggunakan gooseneck, bisa ditekuk-tekuk, dan pada bagian mic-nya terdapat foam filter. Kita juga mendapatkan pouch berbahan lembut untuk melindungi headphone. Dan ini unit headphone-nya. Pada bagian headband-nya terdapat logo DBE Acoustic. Cover headband-nya menggunakan PU leather dengan foam yang empuk. Cover sampingnya menggunakan bahan grill metal. Bagian bridge atau engsel-nya menggunakan bahan metal yang bisa diatur dan terdapat notch untuk settingannya. Di bagian kiri terdapat kontrol volume, dan tombol mute untuk mikrofon. Posisi tombol menonjol keluar adalah posisi mute. Soket yang bulat ini adalah soket 3,5 mm dengan locking system. Di sampingnya terdapat soket USB Type-C, dan di samping soket USB terdapat soket mikrofon. Untuk bagian padding menggunakan bahan PU leather dengan memory foam yang nyaman dan empuk. Di bagian samping menggunakan bahan grill metal yang berlubang. Dan untuk koneksi USB, headphone ini juga terdapat DAC atau Digital to Analog Converter. Untuk pengguna PC atau Mac, koneksi USB headphone ini plug and play. Khusus untuk pengguna Windows PC, kamu bisa download Surround Sound 7.1 di website resmi dbe-id.com. Saya tunjukkan cara pemasangan kabel dengan locking sistemnya. Pada saat memasukkan kabel, dipaskan bagian penguncinya pada notch di headphone dan diputar ke kanan. Dan kabel tidak akan terlepas. Dan untuk mencabut, lakukan sebaliknya. Dan untuk pemasangan mikrofon, bentuk plugnya khusus, terdapat sudut,
Dalam keadaan terpasang, mikrofonnya tidak akan bisa berputar. Untuk USB Type-C, tinggal dicolokkan saja ke soket USB Type-C. Jadi untuk output ada dua pilihan antara USB Type-C dan jack 3, mm. Dipakai salah satu sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan untuk opsional terdapat juga fabric pad yang dijual terpisah untuk mengganti pad bawaan. Pada bagian belakang padnya terdapat 6 pengunci. Dan saya akan tunjukkan cara mengganti padnya. Congkel perlahan-lahan di bagian antara pad dan plastik yang berwarna merah. Lakukan perlahan-lahan dan berkeliling. Kalau susah menggunakan tangan, bisa menggunakan obeng minus atau kartu yang berbahan plastik. Dan untuk pemasangan, dipaskan bagian pengunci dan slotnya, ditekan perlahan-lahan sampai klik. Salah satu kelebihan dari fabric pad ini, pada saat headphone kita gunakan dalam jangka panjang, akan terasa tidak terlalu panas kalau dibandingkan dengan padding yang PU leather. Padding fabric ini juga akan mengurangi emphasis pada frekuensi low. Akan saya bandingkan frekuensi responsnya antara padding leather dengan padding fabric. Berat headphone ini tanpa kabel yaitu 250 gram. Frekuensi respons ini diambil menggunakan output 3,5 mm, bukan output USB. Di sini kita lihat frekuensi responsnya. Yang berwarna merah itu yang menggunakan leather padding dan yang berwarna biru yang menggunakan fabric padding. Kita bahas dulu yang menggunakan leather padding. Pada bagian sub bass dan bassnya terlihat sangat menonjol karena leather padding lebih kedap dibandingkan dengan fabric padding. Pada bagian low mid-nya terdengar cukup tebal dan jelas dengan sedikit cut di 600 Hz. Dan high mid-nya dari 2 kHz sampai 4 kHz terdapat roll off di dalam sound gaming untuk mengurangi suara tembakan atau ledakan di frekuensi ini agar tidak terlalu menusuk. Dan untuk high-nya dari 5 kHz sampai 10 kHz sedikit menonjol untuk memperjelas langkah kaki musuh di dalam game. Untuk fabric padding di bagian low-nya sedikit menurun kalau dibandingkan dengan yang leather padding, tetapi bassnya cukup terasa. Pada bagian low mid-nya hampir identikal dengan yang leather padding, sedikit menonjol di frekuensi 700 sampai 1500 Hz. Untuk high mid dan treble-nya kalau dibandingkan dengan yang leather padding lebih menonjol dan terdengar cukup jelas. Untuk kesimpulan, karena headphone ini dituning untuk gaming, headphone ini sangat cocok untuk kamu yang suka gaming. Oke, sekarang saya akan melakukan pengetesan untuk perekaman audio. Recording audio dilakukan menggunakan Redmi Note 8 Pro melalui HP. Gimana hasil perekamannya? Dan untuk fitting, cukup nyaman dan tidak mudah goyang-goyang.
Buat kamu yang udah nonton sampai akhir, terima kasih buat komen, like, dan subscribe-nya. Thank you.